bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Dalam hitungan hari kita akan menyambut bulan yang penuh berkah dan suci. Apa sikap kita? Disebutkan dalam Musnad Ahmad dari sahabat Nabi Abu Hurairah, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Apa kabar gembiranya? Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Di bulan tersebut Allah mewajibkan kalian berpuasa selama sebulan penuh. Dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Lihatlah hadirin, kalau Nabi saja memberikan kabar gembira datangnya Ramadan kepada para sahabatnya, beliau memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya Ramadan, maka sudah sepantasnya kita juga bergembira dengan datangnya Ramadan. Sudah sepantasnya kita senang dan menyambut Ramadan dengan sukacita. Ini sudah seharusnya, sudah sepantasnya. Dan selain itu, selain kita bergembira, hendaknya kita menyambut Ramadan dengan belajar. Belajar bagaimana mengisi Ramadan, belajar bagaimana berpuasa Ramadan, belajar bagaimana yang meningkatkan amalan di bulan Ramadan, belajar bagaimana atau apa saja yang bisa membatalkan puasa Ramadan. Kita harus belajar. Mengapa demikian? Karena Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, beliau menyebutkan judul bab, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Liqaulillahi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Imam Bukhari membuat judul bab dalam kitab Sahih Bukhari, bab ilmu lebih didahulukan sebelum berucap dan beramal. Ilmu harus didahulukan sebelum berucap dan beramal. Itu berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, lalu minta ampunlah atas dosa-dosamu. Ketahuilah, berilmulah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, lalu mohon ampunlah kepada Allah atas dosa-dosamu. Kata Imam Bukhari, fabada'a bil ilm. Dalam ayat ini Allah memulai dengan ilmu. Ketahuilah baru minta ampun. Ini menunjukkan sudah seharusnya kita belajar sebelum beramal dan berucap. Sebelum kita melakukan suatu ibadah, kita belajar dulu. Ketahui dulu ilmunya, baru mengamalkan. Ini dalam segala ibadah, termasuk puasa Ramadan. Jangan sampai karena kita malas belajar, puasa kita rusak dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Dan jangan sampai karena kita malas belajar, akhirnya kita membatalkan puasa dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah. Lalu berikutnya, bagaimana cara kita menyambut Ramadan? Yaitu berdoa. Ya, berdoa kepada Allah agar kita bisa menjalani atau menyelesaikan Ramadan dengan baik, mengisi Ramadan dengan baik. Mengapa demikian? Mengapa kita harus berdoa? Karena kita ini hamba yang lemah, sangat lemah, benar-benar membutuhkan pertolongan Allah dalam segala hal, termasuk dalam beribadah kepadanya. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 15, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Hai sekalian manusia, kalian itu fakir. Allah katakan kalian itu fakir, amat membutuhkan Allah, dan Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Dan disebutkan dalam Sunan Abu Daud dari sahabat Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW mengajarkan doa kepada Mu'adz. Apa isi doanya? Nabi memberikan wasiat ini kepada Mu'adz agar dibaca seusai sholat. Katanya doanya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Doanya di penghujung salat, doanya, ya Allah, tolonglah aku agar bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Lihatlah, Nabi ngajarkan Mu'adz untuk berdoa kepada Allah agar meminta dimudahkan dalam beribadah dengan baik kepada Allah. Artinya Bapak-bapak, tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa beribadah kepadanya. Tanpa pertolongan dari Allah kita tidak bisa beribadah dengan baik kepadanya. Maka jangan kita menyandarkan ibadah kita pada kehebatan kita, kesungguhan kita. Sandarkanlah kepada Allah. Niscaya Allah akan nolong kita